Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, menemukan informasi penting pada teks non-fiksi. Anak masih ingat teks non-fiksi itu apa? Yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Mari kita belajar bersama-sama. Bacalah teks non-fiksi berikut ini. Nah, kita akan baca bersama-sama ya. Judulnya Fenomena Hujan Es. Hujan es merupakan salah satu peristiwa alam berupa gumpalan atau bola-bola es dari langit. Dalam siklus air, hujan es termasuk peristiwa presipitasi. Jika kita mengamati proses terjadinya hujan, maka kita akan mengetahui bahwa hujan berasal dari uap air yang kemudian menjadi awan. Awan yang mengandung uap air tersebut turun menjadi butiran-butiran air yang disebut hujan. Hujan es dapat terjadi karena uap air mengalami pendinginan yang ekstrim hingga menjadi butiran-butiran es. Hujan es biasanya disertai dengan angin puting beliung dan hanya sekitar beberapa menit saja. Kemudian setelah itu akan kembali ke hujan air. Fenomena hujan es tidak hanya turun di wilayah beriklim subtropis, melainkan di wilayah tropis juga. Indonesia juga pernah mengalami fenomena hujan es. Ini paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua. Sebenarnya hujan es dapat kita ketahui melalui tanda-tanda tertentu. Hujan es biasanya disertai dengan angin darat kencang atau angin puting beliung. Turunnya hujan es dapat diprediksi dari sifat atau keadaan yang berada di sekitar kita. Pertama, hujan es yang disertai dengan angin kencang biasanya terjadi pada saat peralihan iklim di Indonesia pada musim kemarau ke musim penghujan atau masa pancaroba. Kedua, satu hari sebelum hujan es turun, udara di lingkungan akan terasa sangat panas dan lembab. Hal tersebut kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penggumpalan awan hingga terbentuk awan yang berlapis-lapis sebagai tanda akan terjadinya hujan es. Ketiga, pada saat akan terjadinya hujan es, udara di lingkungan akan terasa dingin. Beberapa hujan es telah terjadi di wilayah Indonesia seperti Bandung, Banjarnegara, Medan, Madiun, Sumatera Barat, serta daerah lainnya. Ukuran besarnya hujan es yang pernah terjadi di Indonesia bervariasi, mulai berukuran biji jagung hingga berukuran bongkahan es. Hujan es akan berbahaya jika ukuran es cukup besar hingga mampu membuat kerusakan seperti rusaknya bangunan rumah, alat transportasi, dan sarana lainnya. Nah, anak-anak, kita lihat gambaran untuk hujan es itu seperti ini. Kita lihat bersama ya. Berdasarkan bacaan yang kita baca, fenomena hujan es, kita akan mencari atau menemukan informasi penting dari teks di atas. Paragraf pertama dengan kata apa atau aspek apa. Kalimat tanya, apakah hujan es itu? Nah, informasi pentingnya, hujan es merupakan salah satu peristiwa alam berupa gumpalan atau bola-bola es dari langit. Informasi paragraf yang kedua. Aspek apa? Kalimat tanya, apakah tanda-tanda hujan es? Hujan es dapat dilihat melalui tanda-tanda tertentu. Hujan es biasanya disertai dengan angin darat kencang atau angin puting beliung. Ini untuk informasi pentingnya. Paragraf yang ketiga dengan aspek di mana. Kalimat tanya, di mana peristiwa hujan es yang pernah terjadi di wilayah Indonesia? Nah, informasi pentingnya, beberapa hujan es telah terjadi di wilayah Indonesia, seperti Bandung, Banjarnegara, Medan, Madiun, Sumatera Barat, serta daerah lainnya. Sekarang kita akan membuat peta pikiran dari bacaan yang kita baca tadi ya. Nah, yang pertama kita akan menulis judulnya, fenomena hujan es. Kemudian ide pokok paragraf pertama itu pengertian hujan es. Ide pokok paragraf kedua, tanda-tanda hujan es.
Ide pokok paragraf ketiga, daerah yang pernah terjadi hujan es. Demikian hari ini anak-anak, kita sudah belajar tentang menemukan informasi penting dari teks non-fiksi, kemudian membuat peta pikiran. Terima kasih sudah belajar bersama. Semangat belajar!